Madinan Jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai
jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP 1 Karangploso yang saya hormati, Bapak Ibu guru, karyawan, serta Anda sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangploso yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini, saya diberi kesempatan untuk menjadi pembina upacara dan diberi tugas untuk menyampaikan topik tentang nasionalisme. Saya mencoba untuk mengupas nasionalisme itu dari sisi yang lain. Saya bagi dalam 3 topik. Yang pertama, kondisi sosial politik di wilayah Nusantara sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana proses terbentuknya negara kesatuan, proses terbentuknya rasa kebangsaan, dan berdirinya Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita menghadapi kondisi sosial politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, yang pertama, kondisi sosial politik sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia di wilayah Nusantara ini berdiri kerajaan-kerajaan kecil, di mana antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain selalu berebut kekuasaan, selalu berperang merebut kekuasaan, selalu membunuh untuk memperoleh kekuasaan, dan seterusnya. Kita ambil contoh di Pulau Jawa. Saya mulai dari Kerajaan Medang. Jadi ketika Kerajaan Medang berdiri, raja terakhir dari Kerajaan Medang Dharmawangsa diserang oleh Raja Wurawuri, maka Kerajaan Medang bubar, berdiri kerajaan baru, Kerajaan Wurawuri, yang masih ada bantuan afiliasi dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian menantu dari Raja Dharmawangsa, Raja Medang tadi, melarikan diri ke hutan menyusun kekuatan. Maka setelah kuat, berhasil merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya di Kerajaan Medang dan berhasil membunuh Raja Wurawuri. Berdirilah kerajaan baru namanya Kerajaan Kauripan. Setelah itu Raja Airlangga membagi 2 kerajaannya menjadi Kerajaan Daha dan Kerajaan Panjalu. Kemudian 2 kerajaan ini juga saling berperang. Akhirnya muncullah Kerajaan Kediri. Setelah kerajaan Kediri berdiri di salah satu kadipatennya di Tumapel, muncul Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Maka Ken Arok menjadi Akuwu di Tumapel menggantikan Tunggul Ametung dengan cara membunuh. Maka berdirilah maka ketika Ken Arok berhasil merebut kekuasaan dari Kediri dan membunuh Raja Kediri, berdirilah kerajaan baru namanya Kerajaan Singosari. Raja terakhir dari Raja Singosari, Raja Kertanegara, diserang lagi oleh Raja Kediri dan Kertanegara dibunuh, berdiri lagi Kerajaan Kediri. Menantu dari Raja Kertanegara dari Singosari melarikan diri ke Madura dan berhasil kembali ke Jawa membuka hutan tarik menjadi cikal bakal dari Kerajaan Majapahit. Nah, Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit untuk memperoleh kekuasaan juga harus membunuh Raja Kediri, Raja Jayakatwang. Nah, setelah Majapahit berdiri, muncul kerajaan ini menjadi kerajaan besar dan sangat besar. Wilayahnya sangat luas, tetapi wilayah yang luas yang dikuasai Majapahit ini
tidak dijadikan sebagai satu bangsa, tetapi daerah-daerah yang dikuasai itu hanya dijadikan sebagai daerah jajahan atau raja bawahan. Bukan dibentuk sebagai satu kesatuan bangsa yang kuat, tetapi daerah-daerah yang dikuasai oleh Majapahit itu hanya dijadikan sebagai daerah jajahan, daerah bawahan yang wajib menyampaikan peti kepada Majapahit. Sehingga ketika Majapahit lemah, daerah-daerah yang tadi dikuasai itu ya melepaskan diri karena tidak menganggap dirinya sebagai satu bangsa Majapahit. Nah, itulah kondisi sosial politik di wilayah Nusantara sebelum berdirinya negara kesatuan. Tidak ada persatuan, tidak ada perasaan senasib, tidak ada perasaan sebagai satu bangsa. Mereka hanya kesetiaan masyarakat hanya diserahkan kepada raja yang berkuasa saat itu, dan wilayah kerajaan itu selalu berubah-ubah, tidak tetap, kadang luas, kadang sempit. Begitu tergantung kekuatan dari tentara kerajaan tersebut. Jadi tidak ada perasaan sebagai sebuah bangsa, satu senasib, seperjuangan, secita-cita di dalam wilayah Nusantara ini. Sehingga ketika Belanda atau penjajah datang ke Indonesia, mudah menguasai Indonesia. Karena apa? Karena di wilayah Nusantara ini hanya berdiri bermacam-macam suku, bermacam-macam kerajaan-kerajaan kecil yang tidak merasa satu bangsa, yang mereka saling berperang dan saling menjatuhkan. Muncullah penjajah dengan adu domba sehingga bisa menguasai wilayah di Nusantara ini. Maka daerah yang dikuasai Belanda itu disebut daerah Hindia Belanda. Jadi wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke pada zaman penjajahan Belanda disebut daerah Hindia Belanda. Nah, itu kesimpulannya, kondisi sosial politik di wilayah Nusantara sebelum berdirinya negara kesatuan Indonesia adalah masing-masing suku, masing-masing kerajaan, masing-masing penduduk di pulau-pulau di Nusantara ini tidak merasa sebagai satu bangsa. Mereka kesetiaannya tidak diserahkan pada negara, tapi pada raja yang berkuasa. Antara satu raja dengan raja yang lain untuk memperoleh kekuasaan, maka mereka saling membunuh. Ya seperti Majapahit. Setelah Majapahit berdiri besar, kemudian kekuasaannya lemah, masing-masing daerah itu melepaskan diri. Maka di Jawa muncul kerajaan baru, yaitu kerajaan Islam, kerajaan Demak. Demak mulanya kuat. Nah, setelah Sultan Trenggono meninggal, anak menantunya dia saling berebut kekuasaan. Muncullah kemudian terjadi peperangan antara Aryo Penangsang dengan Joko Tingkir yang berhasil dimenangkan oleh Joko Tingkir. Muncullah kerajaan Pajang. Nah, ketika Pajang bisa mengalahkan Aryo Penangsang tadi di daerah Mataram yang sekarang Jogja, itu merupakan daerah perdikan dan daerah yang bebas pajak dan merupakan kadipaten. Mataram yang di daerah Jawa Tengah itu berhasil mengalahkan Pajang, berdiri kerajaan Mataram, di mana kerajaan Mataram ini sekarang terpecah menjadi 4 kerajaan kecil-kecil yang tidak punya kekuasaan politik kecuali Yogyakarta. Inilah kondisinya. Kita dari dulu belum terbentuk rasa persatuan, perasaan sebangsa, perasaan senasib di dalam wilayah Nusantara ini. Nah, setelah penjajahan Belanda, kemudian muncul penjajahan Jepang, maka ketika Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dibentuk BBUPKI. BBUPKI ini sidang.
wilayah yang akan kita merdekakan itu yang mana? Ketika BPU sidang akan membentuk negara Indonesia ini, pada saat ingin menentukan wilayah Indonesia yang akan merdeka, itu terjadi silang pendapat yang sangat tajam karena Jepang tidak memberikan batasan wilayahmu ini loh, tidak tergantung BPUPKI. Bahkan ada surat dari yang sekarang Malaysia, dari Malaka itu surat ke Bung Karno ingin Malaysia yang sekarang Malaysia itu bergabung dengan Indonesia. Nah, dalam persidangan menentukan wilayah itu ada yang mengusulkan wilayah Indonesia yang akan merdeka adalah daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam. Jadi mulai Jawa, Sumatera ke barat sampai ke Malaysia, sampai Thailand bagian selatan, kemudian Papua tidak masuk, Maluku tidak masuk, NTT tidak masuk. Ada yang usul bekas kerajaan Majapahit, wah luas sekali, mulai dari Filipina sampai Thailand. Ada yang usul dan bermacam-macam usulan. Akhirnya yang disepakati oleh BPUPKI bahwa wilayah Indonesia yang akan merdeka nanti adalah wilayah bekas Hindia Belanda. Ya, jadi kesepakatan BPUPKI menentukan wilayah Indonesia yang akan merdeka adalah bekas Hindia Belanda yang sekarang dari Sabang sampai Merauke itu. Itulah kenapa wilayah Kalimantan sebagian nggak masuk Indonesia, karena yang tidak masuk Indonesia berarti dulu bukan jajahan Belanda tapi jajahan Inggris. Kenapa Papua tidak seluruhnya masuk Indonesia? Karena yang sebelah timur itu dulu bukan jajahan Belanda tapi jajahan Inggris. Itulah. Nah, setelah kita sepakat bahwa wilayah Nusantara Indonesia yang akan merdeka dari Sabang sampai Merauke, maka kenyataannya bahwa di wilayah Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam budaya, dan berbagai keanekaragaman yang lain. Nah, karena itu kita harus terima itu. Kita harus terima bahwa bangsa kita ini bukan hanya bangsa penduduk yang beragama Islam saja, bukan hanya suku Jawa saja, bukan hanya Sumatera saja, tetapi dari Sabang sampai Merauke yang sepakat membentuk sebuah negara, sebuah bangsa, yaitu Indonesia ini sepakat bersatu walaupun terdiri dari berbagai macam perbedaan. Kesimpulannya bahwa perbedaan yang ada di Indonesia baik agama, suku, dan budaya ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang harus kita terima sehingga kita tidak merasa hegemoni, tidak merasa yang Islam ya, kalau kalian beragama Islam yang paling kuat yang harus didominankan, atau Jawa yang harus berkuasa dan seterusnya. Karena pembentuk bangsa Indonesia ini yang bermacam-macam suku ini sepakat bahwa semua komponen bangsa mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, itulah anak-anak sekalian. Dalam kondisi saat ini banyak orang-orang yang menonjolkan keakuannya, menonjolkan kelompoknya, menonjolkan lingkungannya atau wilayahnya. Padahal pendiri negara kita sudah bersusah payah dengan kompromi yang luar biasa, pengorbanan ego kelompok mereka untuk mendirikan sebuah negara yang terdiri dari bermacam-macam suku ini. Ya, kelompok Islam semula menuntut di dalam BPUPKI itu menuntut berdirinya negara Islam.
yang lain menolak. Nah, kenapa kemudian terjadi kesepakatan tidak terjadi negara Islam sampai terbentuk Piagam Jakarta dan seterusnya? Karena sadar, tokoh kita sadar bahwa inilah bentuk negara yang terbaik, yang bisa menjaga persatuan, yang bisa bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa, seluruh agama yang ada, seluruh suku bangsa, sehingga harapan kita akan memperoleh kemakmuran bersama. Ini yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panca Prasda Siswa SMP Negeri 1 Karangploso tirukan. Kami, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangploso, wajib 1. Menjunjung tinggi nama baik sekolah. 2. Menjadi teladan manusia Pancasila. 3. Hormat kepada guru dan orang tua. 4. Hemat dan cermat dalam segala perbuatan. 5. Rajin, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Yuswanto, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangploso, Bapak Ibu Guru, Staf TU SMP Negeri 1 Karangploso, dan semua anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangploso yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah apel hari ini kita akhiri dengan berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua, dan semoga apa yang kita tuju di SMP Negeri 1 Karangploso mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siswa-siswi yang non-muslim, dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al min jami'it talamidana bi SMP Negeri 1 Karangploso min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli istiqomah wa ahli sodaqah wa ahli qiraatil Qur'an wa ahli birrul walidain wa ahli ta'atillah wa ahli ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina fi SMP Negeri 1 Karangploso wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.